Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para guru-guru, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita hormati sahibul bait Bapak Haji Markum, dan juga kedua tamu Allah dan tamu Rasulullah. Iya, yang hadir maksudnya. Hadir dalam Ananda Fikri dan Ananda Harun Ar-Rasyid dan Ibu Hajjah Maryani, yang insya Allah beliau ini akan berangkat tanggal 16 Agustus 2024. Kita doain Pak. Para tamu Allah, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, lancar ibadahnya, dan kembali membawa umrah mabrurah. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Mas'ud Nasir SAG. Kita doain juga beliau, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat. Dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz M. Agus dan para orang tua yang lain yang mohon maaf. Para hadirin hadirat sekalian, malam ini acara kita dua, haul dan walimatus safar. Ini kedua-duanya adalah sama-sama ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dihaulkan pulang kampung bertemu Allah, tidak bisa balik lagi. Kemudian orang yang akan safar, baik safar haji, safar umroh, sama seperti orang yang akan menuju kematian, ketemu dengan Baitullah, bisa balik, bisa enggak balik. Makanya didoain biar segala apa yang diniatkan, didoakan, ini akan membawa segala sesuatunya yang baik-baik. Tadi sudah kita baca Ratibul Haddad, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Dengan bismillah la yadurru, tidak ada malapetaka. Dengan bismillah la yadurru, tidak ada mudarat. Dengan bismillah la yadurru, tidak ada kesulitan Pak ya, syai'an, sedikit pun, baik di langit maupun di bumi. Perjalanan para tamu Allah ini
Ibu Hajjah Maryani, Ananda Fikri dan Ananda Harun Ar-Rasyid Pak ya. Ini perjalanan yang sangat jauh. Sangat jauh. Kalau jalan kaki kita nggak tahu berapa lama nyampenya tuh ya. Naik pesawat saja lebih 9 jam. Ya 9 jam lebih. Kalau di dalam pesawat kagak tidur Pak, itu terasa apa? Lama nyampenya. Nih Bapak nih duduk di sini 9 jam kagak nyanggup. Iya dari jam 7 sampai jam 4 tersubuh. Nah, kagak nyanggup itu. Nah 9 jam tuh ya. Di pesawat tuh begitu Pak. Atak-kutek ya. Apalagi nanti kalau lagi ada angin yang menerpa, awan yang apa? Yang ditabrak Pak ya. Masya Allah, semuanya pada berzikir. Makanya kita bacain ratib. La yadurru syai'an. Ya. Bismillahilladzi la yadurru. Tidak ada malapetaka sedikit pun, baik di langit maupun di bumi. Insya Allah mudah-mudahan ya. Segala apa yang kita baca ini bisa meringankan perjalanan ketiga tamu Allah. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian, kalau Ibu Hajjah Maryani mah Pak sudah biasa ya. Nah ini yang 2 nih. Saya pesan yang 2. Ya. Ntar tidurnya sekamar Pak ya. Becakak cikik cakak cikik, tidurnya kagak mau bangun-bangun lagi tuh ya. Keenakan ya. Ananda Harun, Ananda Fikri, jadikan momen ini satu untuk menghapus dosa. Ya. Karena pasti punya dosa. Ya, untuk menghapus dosa. Jadikan momen ini bertaubat kepada Allah. Bersihkan diri kita dari segala dosa-dosa. Karena kata Nabi, al-umratu ilal umrati kafarah. Orang yang melakukan ibadah umroh, umroh 1, umroh 2, umroh 3 Pak ya. Karena paketnya 4 kali umroh. Maka di antara umroh itu menghapus dosa. Maka Ananda Fikri dan Ananda Harun ya, jadikan ini momen untuk menghapus dosa-dosa yang dimilikinya. Biar nanti pulang dari tanah suci kayauma waladat ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya, bersih dari dosa. Maka ada orang begitu Pak ya, punya dosa banyak, jangan takut, berangkat ke sana hapusin kalau ada duitnya. Kadang kan yang kagak punya duit mah pengen banget, tapi di sana banyak Pak, banyak orang yang punya duit banyak, karena banyak dosa dia takut, nggak mau berangkat, nggak mau ya. Kata dia apa? Kalau gua dosanya banyak, entar gua berangkat ke Mekah, entar gua sono dibalas lagi dosa gua, begitu Pak. Itu persepsi yang salah. Justru semakin banyak kita punya dosa, maka salah satu kesempatan menghapus dosa pergi haji, pergi umroh. Itu momennya. Nah kalau duitnya banyak, kesempatannya ada, dosanya banyak, dia malah takut menghindar dibalas nanti di sana. Itu ada persepsi yang salah. Karena Mekah dan Madinah Pak sama dengan kampung kita, bukan alam jaza, bukan alam balasan, tapi alam apa? Menghapus dosa-dosa. Ya. Kalau orang berbuat jahat Pak, berbuat dosa, nggak usah sampai ke Mekah, di kampung kita juga tetap berdosa. Cuma kalau di Mekah orang yang melakukan dosa itu dosanya 100.000 kali lipat. Ya, nyolong sendal atu umpamanya ya, maka sama dengan nyolong sendal 100.000 apa? Sendal, gitu ya.
Makanya besok Ananda Harun dan Fikri, kalau banyak sendal berserakan Masjidil Haram, jangan diapain? Nah, jangan dikarungin. Kalau bukan milik kita, jangan main apa? Comot aja, main bawa aja. Itu sama aja nyolong barang orang, Pak ya. Ujung-ujungnya apa? Pahala umrohnya kagak sembabat, Pak ya, untuk mendapatkan dosa nyolongnya. Nah, ini hati-hati. Hah? Kalau minjemnya sama siapa? Orang berserakan, Pak ya. Kagak ada orangnya ya. Lah orangnya yang nyari, yang punya nyariin ntar. Pokoknya kalau kita keluar masjid terus itu bukan barang kita, punya kita hilang, ya udah terpaksa kita apa? Nyeker. Ya. Para bapak hadirin sekalian, yang kedua, Ananda Harun dan Ananda Fikri, jadikan momen ini memanjatkan doa. Ananda Harun dan Fikri mau berdoa apa? Dari rumah udah dicatat tuh. Jangan nyanti depan Ka'bah bingung. Doa apa gue ya? Begitu ya. Dari rumah catat, minta apa? Minta apa? Yang paling penting adalah minta dijadikan orang soleh. Itu paling penting tuh, Bang. Ya. Jadikan diri kita, jadikan keluarga kita, saudara-saudara kita adalah orang-orang soleh. Kalau orangnya udah soleh, Pak, pasti pekerjaannya soleh. Kalau pekerjaannya soleh, pasti diterima Allah. Kalau udah diterima Allah, maka ibadahnya menjadi mabrur. Ya. Maka nanti Ananda Harun ya dan Fikri, ya Allah jadikan saya orang soleh. Besok dilihat nih, pulang dari tanah suci. Kalau ternyata lebih baik, Pak, lebih baik akhlaknya, lebih baik ibadahnya, lebih baik pergaulannya, berarti umrohnya apa tuh? Mabrur. Ya, mana Fikri sama Harunnya? Nah, itu ada ya. Jadi jangan dianggap jalan-jalan doang, jangan. Ya. Jadi diukur nanti pulangnya. Kalau pulangnya ada perubahan lebih baik, berarti perjuangan ibadah umrohnya yang susah-susah, Pak, mabrur. Ya, makanya besok jangan pernah berhenti. Ya Allah jadikan saya orang soleh. Doa supaya dibuang jauh-jauh sifat jeleknya, sifat buruknya, Pak. Ini kadang-kadang kita, Pak, berdoa lupa. Kita mintanya yang baik-baik. Ya Allah berikan saya sehat, berikan saya berkah, berikan saya rezeki yang banyak, berikan saya keturunan yang soleh-solehah gitu, Pak ya. Tapi kita jarang, Pak, minta ya Allah jauhkan, buang ya Allah sifat jelek saya. Setiap orang tuh pasti punya sifat jelek. Ya, sering ngatain orang, demen banget guncingin orang ya. Namanya benci baik sama orang bawaannya, gedeg baik sama orang bawaannya, Pak ya. Itu berarti sifat jelek ada di diri kita tuh. Ya, makanya besok Ananda Harun sama Fikri, ya Allah buang, jauhkan ya Allah dari sifat-sifat jelek yang ada pada diri saya. Ya, pokoknya sifat jelek minta sama Allah. Ya. Jangan sampai dia masih betah banget tuh di hati kita. Ya. Jadi sama orang, sama tetangga baunya gede begitu, Pak ya. Itu berarti orang masih punya sifat apa tuh? Jelek. Nah, sifat jelek yang ada pada diri kita, kita minta kepada Allah supaya diapain? Dibuang. Buang ya Allah jauh-jauh. Ngapain, Pak? Hidup cuma sebentar. Sifat jelek diapain? Dipelihara. Ya. Besok kalau pagi udah dijemput Israel, Pak ya. Nah, coba itu ya, Pak ya. Iya. Jadi pokoknya begitu, ingat aja besok pagi Israel nyampe, besok pagi Israel nyampe. Lah kalau hati kita lapang, Pak ya, hati kita semuanya enak, maka kita matinya juga apa tuh? Nah, akhirnya sama orang didoain bukan disumpahin. Mati juga lu ginian ya, begitu ya. Ya, mati, alhamdulillah mati deh dia tuh. Satu, udah gua yang kagak ada yang ngatain gua lagi tuh, gitu ya. Nah, jadi orang ketika kita mati, Pak, orang itu gembira.
Bukan orang itu sedih. Kan ciri-ciri orang itu husnul khotimah, Pak. Ketika kita mati, orang yang di sekeliling kita sedih, nangis, susah move on. Ingat kebaikan-kebaikannya. Itu orang ciri-ciri husnul khotimah. Tapi kalau kita mati umpamanya orang lain girang, Pak. Nah, itu ciri-ciri su'ul apa? Khotimah. Mampus juga loh akhirnya, gitu kan? Nah, nauzubillah itu. Nah, nauzubillah, gue gedek banget sama dia. Satu hilang pulang dah ya, satu pulang dah gitu. Nah, itu yang harus kita buang, Pak. Dan itu harus kita minta, Pak. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar hati kita yang buruk, yang jelek dijauhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka besok nih Ananda Fikri, Ananda Harun ya, ada satu doa dari Nabi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, jauhkan saya dari galau. Anak muda kan galau mulu, Pak. Nah, Fikri galau mulu ya. Nah, itu Fikri besok gepak tuh depan Ka'bah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, jauhkan saya ya Allah dari rasa galau dan sedih. Sedih, bebas sedih ya. Nah, itu dibaca. Wa a'udzubika minal ajazi wal kasali. Ya Allah, jauhkan saya dari lemah ya dan malas. Ya, kalau ada Ananda Harun ya, sholat males, ibadah males, bantuin orang tua males, mamanya ya. Itu kita minta sama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasali. Jadi ya Allah, jauhi saya dari rasa lemah. Lemah fisiknya, lemah IQ-nya, lemah duitnya, lemah ekonominya, apa ya? Itu kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga apa? Malas. Malas itu, Pak, musuh terbesar. Ya, musuh terbesar. Makanya kenapa Nabi sampai ngajarin doa ini, Pak? Supaya kita jangan malas. Malas bekerja, malas beribadah, malas mengerjakan yang baik-baik. Kalau diajak yang baik-baik, pantatnya peren. Ya, rasanya susah buat melangkah. Tapi kalau diajak kongkok main gaplek, sergep dah. Mami begitu, Pak ya. Nah, ini yang harus diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita termasuk orang yang lemah dan orang yang males. Tuh, Harun ya doanya. Kalau besok lupa, ntar saya WA, nih baca gitu ya. Nah, WA aja kata dia. Kemudian doanya dilanjutin lagi Nabi, Pak. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ini doa terhindar dari banyak utang, dipaksa bayar utang. Ya, kalau orang yang punya utangnya sejibun ya. Lemari utang, kulkas utang, TV utang, motor utang, bayar. Kadang-kadang dipaksa sama orang, pokoknya lu bayar. Kalau agak bayar, gua ambil di barang-barangnya. Itu namanya ghalabatud dain wa qahrir rijal tuh, Pak. Ini baca doa ini. Biar kita tidak terhindar, tidak kelilit oleh utang. Namanya orang ya, pasti punya apa? Utang. Maka besok tuh Ananda Harun ya, Ananda Fikri, kepek dah tuh doa itu. Nah, ini jadikan momen keberangkatan berdoa. Makanya saya pesan, pokoknya catat doa yang penting-penting. Terutama doain orang tuanya biar sehat, panjang umur, nyari rezekinya gampang, biar bisa balik bawa anak-anaknya ke depan Ka'bah. Nah, begitu. Ya, sekarang anaknya berangkat, besok di sono doain semua. Kemudian yang ketiga, Ananda Fikri dan Harun ya, jadikan momen ini untuk membayar utang-utang sholat. Ya, subuhnya namanya susah banget dibangunin, Pak ya. Jadi duhanya kunut. Karena sholat subuhnya jam berapa? Jam 10 ya. Jadi duhanya apa? Kunut. Besok di sana Harun gantiin semua.
Hotelnya kan Pak dari sini ke Masjid Al Hidayah mak jauh. Ini mak dari rumah sini rumah Pak Haji Hanafi, turun doang. Hotelnya depan mata. Ya, turun dari hotel dari kamar, nyampe ke depan Masjidil Haram, masuk gantiin tuh sholat kita yang punya utang. 1 kali sholat sama dengan bayar utang 100.000 kali hutang. 100.000 sholat tuh. Habis ganti sholat subuh, salam, naik lagi sholat johor, ganti lagi sholat johor, naik lagi sholat asar. Orang bayar utang makrun ya, kapan baik boleh. Orang bayar utang ya, malam buta rata juga boleh. Ya, pas malam bangun jam 1, udah cuci muka, pakai ihram ya, karena pakai ihram Pak kalau masuk ke Ka'bah. Pakai ihram, sholat situ depan Ka'bah. Sholatnya apa? Qodok. Ya, nggak usah pakai sholat sunnah yang lain, pokoknya qodok. Bayarin utang-utang sholat. 1 kali bayar utang sholat subuh, pahalanya sama dengan 100.000 kali subuh. Ya. Iya, sekali pulang subuh kan sholat lagi guru ya. Itu pahalanya doang Run ya. Kewajibannya belum. Makanya Harun itu harus bisa kayak bikin buku tabungan Pak. Johor subuh, johor, asar, maghrib, isya. Bayar utang checklist. Bayar utang checklist. Katakan punya utang sebulan. Catat sebulan tuh 30 hari. Kira-kira 30 hari itu mampu nggak bayar utang tuh? Subuh checklist, selesai johor checklist, selesai asar checklist, terus begitu Pak. Ya, mumpung di sono umroh jauh-jauh, orang tua berharap mengumrohkan itu ada perubahan. Ya Pak, terutama perubahan sholat. Pokoknya setiap habis sholat, ganti sholat-sholat itu yang ada semua. Yang tahu kan dia Pak, berapa banyak dia punya hutang. Yang tahu kan kita masing-masing Pak ya. Maka mumpung kita masih diberi sehat, diberi hidup Pak ya, belum disolatin orang, maka utang-utang sholat kita segera diapain tuh Pak? Bayar. Entah kalau udah disolatin Pak, susah bayarnya. Ya, boro-boro ya. Utang mulu. Nah, makanya buru-buru. Boleh Pak, Bapak habis sholat 5 waktu, naik lagi sholat qodho. Pokoknya habis sholat subuh nih, naik lagi sholat qodho. Habis sholat johor, naik lagi sholat qodho. Untuk membayar hutang. Nah, Ananda Harun ini ya, sama Fikri, jadikan momen untuk membayar hutang. Dikasih sama bapaknya Pak, hotelnya bintang 5, deket, nggak pakai jalan jauh, nggak pakai lelah, nggak pakai capek itu kaki. Pokoknya sampai masjid sholat, kalau perlu berlomba-lomba. Ini kan dia sekamar berdua Pak ntar. Nih sama Fikri sama Harun. Nah, cakak cikik mulu ntar ya. Ya mudah-mudahan ya dengan malam ini kita kasih motivasi, besok di sana apa? Semangat untuk beribadah. Kemudian para bapak hadirin sekalian, yang berikutnya nih pesanan Ananda Fikri dan Harun ya. Ningkong malam ini dia haulin. Kalau malam ini dengan sebab Ratibul Haddad, keberangkatan kedua cucunya Pak ya, dapat kiriman pahala. Besok sono jangan lupa kirimin pahala umroh. Ya, entar engkong apa namanya? Kong Haji Mugni gembira dia di alam kubur, alhamdulillah. Cucu gua Harun, cucu gua si Fikri udah ngirimin pahala apa tuh? Umroh. Nanti gimana caranya, niatnya tentang Harun saya ajarin ntar. Ya, karena umrohnya 4 kali Pak. Umroh kedua buat Kong Mugni, umroh ketiga buat istrinya, umroh keempat terserah Harun ntar. Yang penting dia mah masih muda Pak, pasti kuat. Ya, kakinya berjalan tawaf dan sa'i kuat. Maka itu jangan disia-siakan. Ya, kalau perlu 4-4-nya umroh. Apalagi orang dulu mah haji Pak ya, sehari 2 kali. Sehari 2 kali Pak. Pagi umroh, malam umroh. Lah ada yang 2-3 kali iya. Kalau haji mah bisa karena dia mikotnya deket. Nah, kalau kita kan umroh orang kambil ziarah Pak ya, mikotnya aja seharian. Nah, yang adanya aja dah 4 kali umroh. 4 orang yang bisa kita lakukan ibadah umroh. Kemudian selanjutnya Ananda Harun dan Fikri ya. Jangan lupa
nanti di sana kejar berdoa di tempat-tempat mustajab. Kemarin manasik udah saya ajarin Pak, langsung praktek di MM 2100 Cibitung. Nih, ini multazam, tempat mustajab. Dia mah Pak lincah, man udah aki-aki, senggol-senggol orang ya. Kalau dia mah lincah, masih muda. Kejar sampai ke depan multazam, tuh doa bawa. Apa yang mau diminta situ? Situ minta, nangis sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di situ tempat yang mustajab. Entar Harun, kalau dari Safa ke Marwa, ya dari Safa ke Marwa itu kan sa'i itu. Biasanya orang Pak kalau sa'i sambil bercanda. Biasanya banyaknya ya. Makanya dari kata sa'i itu Pak artinya usaha. Ada ulama mengatakan begini Pak, paling bagus ketika sa'i doa-doa yang diminta, doa-doa berkaitan dengan keduniaan. Tuh, Nanda Harun ya. Makanya saya suruh tulis begitu Pak. Ya Allah, no warung bapak saya biar laris manis. Itu keduniaan tuh. Makanya yang doa-doa yang berbentuk keduniaan Pak, itu panjatkan ketika sa'i. Kan panjang dia mah, 450 meter. Dari Masjid At-Taqwa ke Desa Bahagia. Tuh, 1 kali balik, 2 kali balik, 7 kali balik itu. Kita baca tuh doa. Yang penuh dengan apa tuh? Keduniaan. Apa aja, minta pekerjaannya biar lancar, ilmunya biar bermanfaat ya. Kalau jadi gurunya juga yang benar-benar guru yang profesional. Mau pengen lanjut kuliahnya biar dibukain jalan. Nah, ayo aja gepak begitu. Nah, minta kawin juga. Nah, silakan itu. Ya, Fikri mau minta kawin, silakan minta di situ. Ya Pak ya. Nah, itulah sebabnya kenapa yang berbau keduniaan diminta ketika sa'i. Ya itu dilakukan oleh Siti Hajar. Siti Hajar kan minta air Pak. Minta supaya anaknya yang kehausan itu bisa minum. Nah, air itu kan butuh untuk apa tuh? Keduniaan. Nah itu boleh. Jadi besok jangan pada bercanda, jangan pada selfie. Saya mampu sudah bilang itu sama jamaah. Terutama tawaf ya, terutama tawaf Pak. Karena tawaf itu kan kayak sholat Pak. Saya bilang kalau lagi tawaf jangan main HP. Jangan sampai rekam-rekam video. Apalagi sampai video call. Ya. Konsentrasi aja dulu ibadah. Ibadah sampai selesai 7 putaran Pak. Nanti kalau mau pengen video call keluarga, pas selesai ritual kita. Udah tawaf, udah berdoa, udah sholat sunnah tawaf, silakan dah tuh. Saya kasih waktu Pak. Biasa begitu saya kasih waktu yang mau foto, yang mau video call keluarga. Asal jangan lagi tawaf. Ya, jauh-jauh dari Al-Hidayah, umroh. Mahal umroh, didoain, diiringin oleh orang sekampung Pak ya. Sampai di sono anaknya main apa? Nah, main HP. Ya nanti saya udah pesan tuh di sejak manasik jangan. Ya sayang. Ibadah umroh kita mahal-mahal. Kan sekarang banyak Pak. Ustazah itu sambil tawaf, sambil apa tuh? Hai guys, gua lagi tawaf guys, gitu Pak ya. Nah, masanya dilarang tuh Pak. Nggak boleh masanya mah jangan. Kalaupun ada dokumentasi Pak, saya suruh mutawif. Nih pegang HP saya. Nanti di dokumentasi nama mutawif. Itu Pak, mutawif saya kalau dokumentasi dia nggak hitung putarannya tuh. Umpamanya putaran pertama dia dokumen tuh ya, 1 putaran. Nanti putaran keduanya udah taruh HP. Nanti kalau udah ke-7 kita selesai, dia masih lanjut lagi tuh. Karena tadi kurang 1 yang di depan dia untuk dokumentasi. Sampai dipelihara begitu tuh Pak. Ya takut ibadahnya sia-sia. Lah kan di sono emang mau pengen apa? Melaksanakan ibadah umroh. Umroh itu rukunnya tawaf. Kalau tawafnya aja dirusak oleh orang itu, bagaimana umrohnya makbul? Bagaimana umrohnya bisa mabrur? Nah itu kadang-kadang orang nggak perhatiin tuh Pak. Ya, kan itu saya pesan begitu tuh ya. Nanti Ananda, Fikri sama Harun tuh pas dari sofa turun ke Marwa, jangan pada bercanda. Ya. Banyakin doa.
Banyakin doa, banyakin doa. Karena semua itu tempat-tempat mustajab. Para bapak hadirin sekalian, yang terakhir ya, buat Ananda Harun dan Ananda Fikri, nanti ketika tawaf wada jangan sampai nggak ikut. Ya, malamnya begadang, pamannya apa ya, ketiduran. Ini orang mana belum ngikut ya? Walaupun tawaf wada itu nggak apa-apa pak, orang umroh nggak tawaf wada. Tapi kesempatan momen tawaf wada adalah momen untuk bisa datang lagi pak. Berdoa di tawaf wada itu pak, dengan satu doa yang sama, dan doa itu diulang 7 kali balik pak. Allahumma rzuqni al-auda hadal bait karrat ba'da marrat. Ya Allah, berikan saya rezeki untuk bisa datang lagi ke rumahmu ini berulang kali. Gitu Harun ya. Mintanya bukan ya Allah berikan saya rezeki tahun depan biar balik, bukan. Ya Allah berikan saya rezeki biar datang lagi ke rumahmu ini berulang kali. Kalau berulang kali pak, udah kagak pakai waktu, kapan aja. Apalagi Allah bersama ibu saya, bapak saya, anak-anak, saudara-saudara saya, adik-adik saya bareng-bareng sini lagi. Ya, siapa tahu besok diturunin duit sekarung dari langit pak ya. Nah, biar bisa pak balik lagi. Dan itu jangan sampai disia-siakan. Karena biasa tawaf wada pak, habis itu kita udah pulang dah tuh, ninggalin Masjidil Haram, pindah ke Madinah. Ya, karena kita programnya saya selalu Mekah dulu baru Madinah. Nanti di Madinah ketemu dengan Nabi. Itu pun jangan disia-siakan. Gelar lagi tuh Harun doa di rumah yang udah kita catat. Di mana? Di Raudhah. Ya, Raudhah itu adalah tanahnya ini pak, taman surga, tanah surga. Orang yang sudah bisa masuk ke Raudhah, bisa berdoa di Raudhah, bisa sholat di Raudhah, tanah yang didudukin pak, itu akan menjadi saksi nanti di surga. Akan mencari orang yang pernah datang dan duduk di atas tanah Raudhah itu. Ya, makanya itulah yang saya bilang jangan disia-siakan. Sekarang di Raudhah gampang pak, udah pakai tasreh, punya jadwal. Ya, jamnya tepat, jam 10 masuk, berarti jam 9 kita udah ngantri. Nanti dikasih waktu 30 menit. 30 menit itu banyakin apa tuh? Doa. Karena itu tempat yang mustajab. Maka dari rumah saya bilang tadi udah tulis tuh, doa apa yang kita prioritaskan. Mau minta apa? Begitu pak. Ya kebetulan saya 2 kali pak itu pak, di Raudhah itu dapatnya hari Jumat. Ya, mudah-mudahan besok tuh bisa. Karena berangkat kita hari apa tuh? Sabtu, Pak ya. Jumat, Sabtu bisa ketemu lagi nanti Jumat di Raudhah umpamanya ya, Pak. Kita kalau ketemu Jumat, jadwal Jumat, Pak, saya masuk 10:30 ke Raudhah sampai sholat Jumat baru pulang. Ini namanya karpet Raudhah kan segini gak gede, Pak ya. Itu sholat Jumatnya di atas karpet. Kagak diusir-usir, udah habis dah kita doang. Sampai sholat Jumat selesai. Itu anak saya Sadam tuh baru 1 jam pengen kencing, ya kan? Kata saya tersusah lagi lu masuk, saya kata gitu. Kencing juga dia keluar ke toilet, tapi alhamdulillah bisa masuk lagi. Nah, itu kesempatannya yang apa? Sulit untuk ke Raudhah. Makanya besok Ananda Harun ya, Ananda Fikri, sekali ketemu Nabi jangan pernah bosan-bosan. Pokoknya ada waktu senggang, ayo ziarah. Balik lagi, orang hotelnya dekat sama Masjidil Nabawi Pak ya. Malam jam segini udah nggak ngapa-ngapain, balik lagi ke makam Nabi, ziarah, ngapain? Sampaikan salam kita. Kalau nanti sering-sering menyampaikan salam kepada Rasulullah, Nabi Pak akan inget nih muka umat saya yang telah datang menziarahi kuburan saya. Maka kata Nabi, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Orang yang telah menziarahi kuburanku, maka aku wajib memberikan orang itu apa? Syafaat. Maka itulah keuntungannya orang bisa haji, bisa umroh Pak. Anda Harun ya, nanti Fikri. Susah Pak di akhirat Pak, lagi susah-susahnya datang syafaat Rasulullah untuk bisa membantu. Kenapa? Karena pernah datang bertemu dengan Nabi. Jangankan Nabi Pak, kita ziarah ke kuburan engkong kita atau bapak kita Pak, yang di dalam kuburan tahu nggak Pak? Tahu.
Girang nggak? Girang. Nyampe nggak? Nyampe. Jangankan Pak kalimat-kalimat doa, Nabi pernah lewat di salah satu kuburan, denger Nabi orang dalam kuburannya diapain? Disiksa. Ambil pelepah korma yang masih hijau, taruh. Ditanya sahabat, kenapa ya Rasulullah? Ini pelepah masih bisa bertasbih, berzikir untuk menenangkan orang dalam kuburan. Apalagi kita yang kita baca apa tuh? Zikir-zikir Pak ya. Maka itu akan bisa nyampe kepada orang itu. Dan Nabi Pak, ketika ada orang yang datang menziarah kuburannya, Rasulullah melihat, lihat inilah umat saya. Nah ini yang Pak, orang umroh, orang haji mahalnya tuh di situ tuh. Ya, kita gimana nih kita yang belum punya kesempatan bisa datang ke makam Rasul? Maka suruh banyak-banyak apa? Sholawat. Terutama hari Jumat, terutama lagi tuh Pak. Karena kata Nabi apa? Orang yang banyak-banyak bersolawat pada hari Jumat, maka dialah yang paling dekat dengan Nabi di akhirat kelak. Ya kita datang ya belum Pak ya, belum ada kesempatan. Pengen banget dekat sama Nabi pada hari kiamat, terutama hari Jumat, banyak-banyak apa? Bersolawat. Besok Ananda Fikri sama Harun ya, udah di Madinah zikirnya apa tuh? Sholawat. Biasakan iktikaf, biasakan. Ya syukur-syukur bisa hatam Quran. Ya kalau kali di Mekah sekali, di Madinah sekali, makali kagak keburu Pak ya. Pokoknya selama perjalanan 7 hari hatam apa tuh? Quran, Mekah dan Madinah. Ya, saya kira itu Pak ya. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Pertama untuk yang dihaulkan, Allah angkat derajatnya, Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang berangkat Ibu Haja Mariani, Ananda Fikri dan Ananda Harun, Allah kasih sehat sempurna Pak ya, lancar ibadahnya, pulang ada perbaikan yang lebih baik. Ala hadini ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Buat bapak-bapak yang pengen ikut, nanti insyaallah saya akan berangkat lagi di awal November. Ya, silakan deh tuh. Mau cash ya boleh, mau cicil juga boleh. Ntar pulang rumah lihat surat Yasin apa surat tanah ya, itu surat tanah ya, silahkan dah tuh. Nanti insya Allah berangkat lagi, saya masih 2 kali berangkat Pak, nanti ada di Januari, di akhir Januari terakhir dah tuh, karena setelah itu saya sudah ngurusin yang untuk haji reguler. Alhamdulillah di 2025 yayasan saya sudah resmi untuk memberangkatkan jamaah haji reguler. Dan kemarin hari Minggu kita sudah mulai manasik perdana. Itu ada sekitar 130 orang. Ya, sekitar 3 atau 4 bus lah. Mohon doanya Pak ya. Semoga haji reguler yang 2025 semuanya sedang diproses, sedang diajukan, biar semuanya bisa berangkat di tahun 2025. Nah, bagi bapak-bapak yang sudah punya porsi ya, pengen cepet, main cepet ya. Ya silakan tuh datang. Yang penting usia porsinya, usia daftar 5 tahun. Nah silakan nanti bisa dibantu, bisa dipercepat. Mau tahun 2025 boleh, mau 2026 juga apa? Boleh. Silakan dah. Karena itu saya mohon baca Fatihah. Mudah-mudahan yang sedang kita program, jamaah-jamaah yang sudah siap di tahun 2025, semuanya Allah panggil, Allah lancarkan, bisa nyabak ke Mekah dan ke Madinah, dan bisa melaksanakan ibadah haji tahun 2025. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.